KKB Papua masuk jebakan TNI Polri. Niat ambil bekal perang berujung tewas dihujani tembakan. Seperti biasa, hari ini kami mendapatkan tugas untuk berpatroli, menjaga keamanan di Papua. Namun pada patroli kali ini, bukan sekedar patroli biasa, akan tetapi patroli dengan siaga tempur. Mengingat baru-baru ini, gerombolan separatis Papua gencar melakukan aksi biadabnya. Atas semboyan NKRI harga mati, tim kami yang dibantu Brimob melangkah pasti membelah hutan belantara, menaklukkan lembah dan ngarai yang ditemui sepanjang jalan. Sebelum kami menyusuri hutan belantara, kami terlebih dahulu melakukan patroli di sebuah perkampungan demi menjaga keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Sepintas kilas, tak ada yang aneh di kampung tersebut. Apalagi warga juga tampak familiar menyapa anggota TNI Polri yang baru tiba di tempat itu. Namun kami terus bersiaga, mengingat sarang KKB yang dilakukan kemarin, mereka manfaatkan masyarakat sebagai tameng. Setelah memastikan keamanan di kampung tersebut, kami melanjutkan patroli untuk menyisir hutan yang tak jauh dari perkampungan tersebut. Setelah tak lama kami berpatroli, dari kejauhan rekan setim kami melihat segerombolan orang. Di sini saya langsung mengambil teropong untuk memastikan segerombolan itu warga biasa atau segerombolan KKB. Dan benar saja, terlihat jelas dari balik teropong mereka itu gerombolan KKB. Akan tetapi di sini kami tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Saya memantau lokasi yang jauh dari gerombolan KKB tersebut. Saya melihat setumpukan kardus. Melihat dari jalan yang dilalui, sepertinya gerombolan KKB itu akan menuju ke tumpukan kardus tersebut. Dari sini saya dan rekan setim menyusun rencana untuk mengepung di sekitar tumpukan kardus tersebut sebelum gerombolan KKB itu datang. Setelah beberapa menit kemudian kami berhasil tiba lebih dulu dan sudah ada pada posisi yang siap membidik. Sesuai dugaan saya, gerombolan KKB itu menghampiri kardus tersebut. Sebelum KKB itu mengambil kardus itu dengan tembakan spektakuler dan terukur satu pentolan KKB tersungkur. Dan rekan setim saya pun menghujani gerombolan KKB itu dengan timah panas. Tanpa nunggu waktu yang lama, gerombolan KKB itu tersungkur bersimbah darah. KKB Papua tumbang, niat incar pejabat negara, tapi malah tewas diterjang peluru sniper TNI. Sedikit demi sedikit, anggota KKB Papua berjatuhan diburu TNI Polri. Apalagi kini TNI Polri semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan KKB Papua. Kasus terbaru bahkan KKB Papua diketahui telah berniat mengincar nyawa seorang pejabat yang bertugas di Papua. Semenjak pejabat negara tersebut berada di Papua, keamanan di seluruh wilayah tersebut ditingkatkan. Salah satunya adalah ketika pejabat negara tersebut melakukan kunjungan kerja ke wilayah pedalaman Papua. Mengetahui adanya rencana kunjungan kerja tersebut, prajurit TNI pun diperintahkan untuk mengamankan semua ruas jalan yang hendak dilalui. Atas dasar itu, maka sang penembak jitu kebanggaan TNI pun diberi tugas khusus. Tugas sniper TNI kali ini adalah membersihkan para pengacau pada salah satu titik yang paling rawan pada ruas jalan yang akan dilalui. Sebagaimana tertangkap kamera pada video yang viral di media sosial itu. Meski sniper itu diberi mandat tersebut, namun saat bertugas, ia bukan seorang diri. Sniper kebanggaan TNI itu ditemani beberapa personel lainnya untuk melakukan pengamanan pada lokasi rawan tersebut. Makanya, sebelum sang Fajar menyingsing di ufuk timur, sniper bersama beberapa prajurit TNI langsung bergerak menuju sasaran. Mereka terjun ke lapangan dengan cara yang berbeda. Pasukan elit itu bukannya melewati rute yang akan dilalui, tetapi mengambil jalan pintas dari pos keamanan yang ditempati. Tak disebutkan di mana lokasi paling rawan yang dimaksud dalam video yang viral tersebut. Namun video itu memperlihatkan lokasi-lokasi rawan dengan kondisi medan yang berat pada ruas jalan yang bakal dilalui pejabat negara. Setelah tiba pada tempat yang dituju, sniper TNI bersama tim langsung mengambil posisi guna memantau situasi di hutan belantara tersebut. Kala itu para prajurit TNI tersebut tak mengambil posisi tertinggi, sebagaimana yang dilakukan tim saat memantau pergerakan musuh selama ini. Mengingat hari masih terlalu pagi, sehingga tim pun mengambil posisi tertinggi kedua di tempat tersebut. Maksudnya adalah, ketika matahari terbit dari timur, pada saat itulah tim bisa menyaksikan semua pergerakan yang ada di tempat tertinggi itu.
Makanya dengan menggunakan teropong berteknologi tinggi, TNI pun mulai menyisir lekak-lekuk medan paling rawan di bilangan jalan itu. Awalnya tim tidak menemukan satu tanda pun bahwa ada kelompok kriminal bersenjata di tempat itu. Tim juga tak menangkap satupun tanda akan adanya sniper andalan KKB di tempat tersebut. Bahkan meski beberapa jam telah berlalu, tim TNI tak menemukan secuil pergerakan pun sebagai tanda ada sniper KKB di lokasi itu. Mulanya para prajurit TNI itu seakan gembira karena apa yang dikhawatirkan tak ditemukan. Sniper KKB yang awalnya diperkirakan bakal ada di tempat itu ternyata tak terlihat sama sekali. Pasalnya, semua sisi pepohonan juga lekak-lekuk permukaan tanah telah disisir dengan sangat detail. Suasana yang demikian justru membuat sniper TNI makin gusar, sebab feelingnya berkata lain. Oleh karena itu, ia pun bergegas mengambil teropong dan sesaat kemudian memantau ulang situasi di lokasi tersebut. Didorong oleh rasa gusar di hati, sang sniper pun mengarahkan pandangan ke gundukan batu berjarak sekitar 300 meter dari posisinya berada. Awalnya ia tak melihat adanya kejanggalan di tempat itu. Namun tiba-tiba teropong di matanya menangkap sebuah gerakan tanaman perdu yang berlawanan dengan arah datangnya angin. Secara kasat mata, gerakan itu tak terlihat karena terjadi balik sebuah gundukan kecil bebatuan. Tapi feeling sang sniper TNI tak pernah meleset. Ia pun tahu kalau orang yang dicari atau sniper KKB ada di tempat tersebut. Ia pun langsung mengarahkan senjatanya ke sasaran. Dan momen menegangkan pun terjadi. Detik demi detik berlalu. Tanda sedikit ada gerakan sedetik pun dari sniper KKB. Sementara kendaraan yang mengantar pejabat negara hampir memasuki lokasi rawan tersebut. Namun bak untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah yang dialami sniper KKB Malang itu. Ketika yang bersangkutan hendak mengambil posisi tembak, pada saat itulah timah panas menerjang kepalanya. Beberapa saat seusai menunaikan tugas, kendaraan pejabat negara pun melintasi lokasi tersebut. Pada saat itulah, sniper TNI itu merasa lega karena tak ada gangguan sama sekali. Andai saja sang sniper itu tak menemukan kejanggalan di lokasi tersebut, bisa saja ceritanya menjadi lain. Tapi itulah kehebatan TNI. Dalam situasi apapun, musuh dapat ditumpas dengan sekali tembakan. Seperti dalam video yang viral tersebut, kendaraan yang mengantar pejabat negara itu berlalu tanpa hambatan. Dan sang sniper TNI bersama timnya pun kembali ke pos untuk melanjutkan tugas di tempat itu. Video viral tersebut mendapat ratusan komentar dari netizen. Rianto menuliskan, "Doa kami untuk Bapak TNI yang bertugas semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sementara Metnik menulisnya dengan sangat sejuk, "Semua yang telah sedang dan akan terjadi di tanah air West Papua, kita tak boleh menjustifikasi pihak yang benar dan salah. Pengadilan terakhir yang akan menyatakan kebenaran. Kita diizinkan Tuhan untuk mendoakan kedua belah pihak agar memperoleh tobatnya yang benar. Dengan demikian, Tuhan Yang Maha Esa memberkati TNI Polri dan OPM. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe."